mereka sholat. Sibuk dengan HP, main game, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lainnya. Sedangkan panggilan azan sudah berkumandang. Maka disitulah setan bergerak membisikkan di dalam telinga-telinga kita, sudah sholat itu urusan belakang. Kalau kamu tidak main game sekarang, bisa jadi kamu akan ketinggalan dan lain-lainnya. Maka sibuklah dia bermain game, sholat pun berlalu. Maka orang seperti ini belum menteladani ketaatan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kenapa? Karena setan masih menguasai dirinya, sehingga dia belum tercatat sebagai orang yang taat. Maka setan mengatakan apa? Saya akan menggoda hamba-hambamu yang taat itu ya Allah, dan akan aku seret mereka semua masuk ke dalam neraka jahanam bersamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, kakak-kakak yang saleh dan soleha, yang semoga senantiasa dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan karunia-Nya, atas naungan cintanya dan juga naungan kasih sayangnya yang sempurna. Dan semoga insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati serta meridhoi kita semuanya. Kenapa kita harus bersyukur? Karena sesungguhnya orang-orang bersyukur itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu sebagai wujud rasa cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Namun apabila engkau ingkar terhadap nikmatku, maka kebencianku akan ada padamu, dan siksaku itu amat sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayah bunda, kakak-kakak yang soleh dan soleha, mari senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Kemudian kita mengirimkan salawat dan juga salam kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan yang agung. Beliau menjadi contoh bagi kita semua. Bagaimana kita taat kepada Allah, bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, bagaimana kita menegakkan, menghidupkan akhlak yang mulia, telah diajarkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mengikuti beliau, maka kita akan menjadi orang yang selamat di dunia, dan juga insya Allah akan selamat kelak di akhirat, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, kakak-kakak yang saleh dan soleha, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kurban, hari raya yang ditunggu-tunggu. Semua orang berbahagia, semua orang bersenang-senang, berkumpul bersama dengan keluarga,
berkumpul bersama dengan kerabat dan sahabat. Sungguh ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi kita wajib sebagai seorang muslim mengetahui daripada sejarah berkurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ kita bisa memetik hikmah yang banyak sebagai pelajaran dalam mengarungi kehidupan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Khalilullah, yang artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ridho kepada beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dijadikan beliau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya ayah bunda, kakak-kakak yang soleh dan soleha, semuanya itu tidak terjadi begitu saja, melainkan ia melalui sebuah proses usaha ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul maksimal, yang betul-betul totalitas. Maka kalau kita melihat sejarahnya, Masya Allah, kita akan menemukan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat taat dan takwa kepada Allah. Diperintahkan untuk berkurban. Wahai Nabi Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anakmu. Maka ditinggalkan istri dan anaknya di suatu daerah yang disebut namanya Bakkah, yang kemudian sekarang disebut dengan Mekah. Dan di situ awal mula munculnya yang disebut dengan air Zam-Zam. Nabi Ibrahim tinggalkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Ibrahim betul-betul harus menahan yang namanya rindu kepada istri dan anaknya, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Dikaruniakan putra yang luar biasa, namanya Ismail alaihissalam. Ia pun tumbuh menjadi anak yang soleh, sampai tiba masa di mana Nabi Ismail alaihissalam matang dalam berfikir, disebut sebagai anak yang sudah akil. Kalau sudah akil, berarti dia sudah mampu membedakan mana baik mana buruk. Kalau sudah akil, berarti dia sudah mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kalau sudah akil, berarti dia sudah bisa membedakan mana kebenaran dan mana pula kesesatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mampu berusaha, sudah mandiri beliau. Makanya kalau kita mengatakan mandiri, kurang lebih mungkin seusianya kakak-kakak yang soleh-solehah lah. Usia 10 sampai 12 tahun. Itu berarti dia sudah mandiri. Barang-barangnya dia sediakan. Alat-alat belajarnya dia sediakan sendiri. Tidak lagi membebani ayah dan bundanya. Sudah mandiri. Mandi pun tidak perlu disuruh-suruh dan diperintah-perintah lagi. Merapikan kamarnya sudah bisa. Ini menunjukkan bahwasanya kakak-kakak yang soleh dan soleha juga sudah mandiri, sebagaimana Nabi Ismail pada saat itu. Nabi Ismail adalah putra yang lama ditunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tumbuh dalam cinta dan kasih sayang beliau. Tapi ketika balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah mulai mandiri, mulai akil, tiba-tiba turun perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai putraku, aku mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpiku.
Perintah apa itu? Perintah untuk menyembelihmu wahai putraku. Nabi Ismail meskipun masih usia kecil tetapi memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Maka jawabannya pun luar biasa. Ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Luar biasa. Ayahku, kalau menyembelihku itu adalah perintah Allah, maka lakukan. Bahkan beliau, Nabi Ismail alaihissalam, memberikan jaminan kepada ayahnya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau wahai ayahku, insyaallah akan menemui aku putramu Ismail, akan bersabar dengan perintah ini. Allahu Akbar. Akan bersabar dengan perintah ini. Meskipun saya harus disembelih, saya akan bersabar. Itu jaminanku ya kepadamu wahai ayahku. Saya akan bersabar selagi memang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilaksanakanlah perintah tersebut. Dilakukan oleh seorang ayah yang taat, dibantu oleh seorang anak yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayah bunda, kakak-kakak yang soleh dan soleha semuanya, dua pelajaran yang kita ambil dari kisah tersebut. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan perintahnya. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Kenapa bisa Nabi Ismail tidak merasa takut? Padahal pisau itu tajam. Dia akan wafat. Darahnya akan mengalir. Kenapa dia tidak takut? Tidak takut karena itu perintah Allah. Dan perintah Allah diterima dengan keimanan. Sehingga tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Taat, patuh, tunduk, laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita. Makanya kakak-kakak yang saleh dan saleha, kalau kita sudah menerima sesuatu sebagai perintah Allah, kita yakini dalam diri kita, maka tidak perlu lagi ada yang namanya rasa takut. Tidak perlu lagi ada yang namanya rasa takut. Kakak, kamu bisa bangun subuh? Bisa. Kamu tidak takut dengan air yang dingin. Kenapa saya harus takut dengan air yang dingin? Sedangkan sholat subuh adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Keimanan. Keimanan yang begitu kuat. Sehingga perintah Allah menjadi ringan. Kakak, kamu pergi sholat zuhur, saya sholat zuhur. Kamu tidak khawatir dengan teriknya panas matahari membakar kulitmu? Tidak, karena sholat zuhur adalah perintah Allah. Dan saya betul-betul meyakini neraka lebih panas daripada panasnya matahari. Ringan perintah dilaksanakan. Kenapa demikian? Ada keimanan di dalam jiwa. Makanya setiap orang yang memiliki keimanan yang kuat, kakak-kakak yang soleh dan soleha sekalian, pastilah semua perintah akan ringan untuk dilaksanakan. Maka pelajaran yang pertama, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada rasa takut dalam melaksanakannya, selagi kita yakin, mengimani bahwasanya itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah bagi orang-orang yang taat, surga Firdaus. Surga Firdaus, surga tertinggi yang kelak akan menjadi tempat bagi orang-orang yang betul-betul taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan kakak-kakak yang soleh dan soleha. Apakah tidak ada yang menghalangi orang-orang yang taat itu? Tidak ada tantangannya orang-orang yang taat itu. Ada tantangannya, berat tantangannya, besar tantangannya, dahsyat tantangannya.
yang suka menghalangi kita di dalam ketaatan adalah setan. Yang suka menghalangi kita di dalam kebaikan adalah setan. Dan memang setan sudah bersaksi akan memusuhi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim dalam melaksanakan ketaatan, Nabi Ismail dalam melaksanakan ketaatan, tantangannya adalah setan. Makanya ketika Nabi Ibrahim membawa putranya Nabi Ismail alaihissalam ke suatu tempat untuk disembelih, maka muncullah setan. Apa kata setan? Wahai Ibrahim, Ismail itu putramu. Lama kamu tunggu kehadirannya. Sekarang sudah ada, kamu mau menyembelihnya. Nabi Ibrahim sadar itu adalah setan. Maka diambil 7 butir daripada kerikil, dilempar dengan lemparan Allahu Akbar. Maka tenggelamlah di telan bumi setan tersebut. Berjalan lagi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Muncul kembali sang iblis, sang setan. Wahai Ibrahim, mana kasih sayangmu? Tidakkah engkau melihat putramu begitu lucu? Masa engkau harus menyembelihnya? Nabi Ibrahim sadar itu adalah setan. Maka dipungut kerikil, dilempar kembali. Maka setan pun tenggelam di dalam perut bumi. Berjalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Muncul kembali sang setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, lihatlah anakmu itu begitu kasihan. Kalau kamu sembelih dia, tidak akan engkau dapati lagi yang putra seperti dia. Oh, diambil kerikil, dilempar kembali sampai setan masuk ke dalam perut bumi. Masya Allah. Itulah tantangan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada setan yang menggoda, membisikkan di dalam telinga kita, sehingga kita tidak jadi melaksanakan amal-amal ketaatan. Sudah bangun, tiba-tiba muncul setan membisikkan ke telinganya, sudah tidur lagi lah. Ini baru jam 4, tidur lagi lah, tidur kembali dia. Jam 4, kemudian bangun pas azan, tidur dululah, itu baru azan, belum iqamah. Sudah iqamah, tidur dululah, nanti saja kamu bangun sholat, yang penting kan kamu sholat. Masalah waktu tidak ada masalah. Begitulah setan menggoda-goda kita. Sampai akhirnya, amal ketaatan pun kita tidak laksanakan. Waktunya sholat, sibuk dengan HP, main game, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lainnya. Sedangkan panggilan azan sudah berkumandang. Maka disitulah setan bergerak membisikkan di dalam telinga-telinga kita. Sudah sholat itu urusan belakang. Kalau kamu tidak main game sekarang, bisa jadi kamu akan ketinggalan dan lain-lainnya. Maka sibuklah dia bermain game, sholat pun berlalu. Maka orang seperti ini belum menteladani ketaatan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kenapa? Karena setan masih menguasai dirinya, sehingga dia belum tercatat sebagai orang yang taat. Maka setan mengatakan apa? Saya akan menggoda hamba-hambamu yang taat itu ya Allah, dan akan aku seret mereka semua masuk ke dalam neraka jahanam bersamaku. Bukan hanya dari depan mereka menggoda kita, dari belakang pun, samping kiri kanan pun, atas dan bawah pun, setan berusaha menggoda kita supaya kita jauh dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, ayah bunda dan kakak-kakak yang soleh dan soleha, yaitu ketaatan kepada kedua orang tua, yang merupakan bakti kepada keduanya. Ketika kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, maka jaminannya adalah surga. Maka taat kepada kedua orang tua pun menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman. Karena pastinya setiap orang tua selalu berharap anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah.
Maka coba kita lihat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam taat kepada ayahnya. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, aku taat kepada Allah dan aku tunduk kepadamu. Aku taat kepadamu, aku harus berbakti kepadamu. Meskipun aku adalah anakmu, tapi kalau itu perintah Allah, maka lakukanlah wahai ayahku. Begitulah seorang anak yang soleh. Begitulah anak yang soleh. Nah, ayo persiapkan dirimu untuk belajar. Wah, ayah, tunggu dulu sudah. Saya lagi sibuk ini. Sibuk apa? Sibuk main game. Sibuk dengan permainan-permainan. Nak, bangunlah sholat subuh. Setelah sholat subuh langsung mandi, sarapan. Setelah itu sholat duha. Wah, ayah nih, bunda nih. Itu kan perintah Allah, nak. Nanti dulu toh ayah, nanti dulu toh bunda. Ujung-ujungnya tidak dilaksanakan. Bahkan diantara kakak-kakak ada yang ketika disuruh untuk menjadi taat kepada Allah oleh orang tuanya, ngambek marah. Dia masuk ke dalam kamar, dia kunci pintu kamar, mager di dalam, malas bergerak, tidak mau belajar, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengikuti BDR di rumahnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang belum menjadikan Nabi Ismail sebagai contoh ketaatan kepada kedua orang tuanya. Memang taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua juga memiliki tantangan yang besar. Di saat kita sedang main dengan game-game kesenangan kita, tiba-tiba ibu kita memanggil, maka muncullah setan membisikkan, sudah pura-pura tidak dengar saja. Sudah pura-pura tidak usah dihiraukan, sudah tidak usah didengarkan, tidak usah dihiraukan. Nanti juga kalau kamu pura-pura tidak dengar, nanti ibumu akan panggil kakakmu. Masya Allah, anak seperti ini bukan anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Dan ini bisa menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada anak tersebut. Di saat dia sedang tidur, nak, bangun nak. Ayo bangun. Saatnya pelajaran pertama akan dimulai sama ustadz atau ustazah. Dia tutup dirinya dengan selimut, pura-pura tidur, pura-pura tidak dengar. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dimurka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkatakan apa? Mengatakan apa dalam Al-Quran? Lahum qulubul la yafqahuna biha, walahum adhanul la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Fima ma'na al-ayah. Jadi orang-orang yang punya hati tidak digunakan hatinya, tidak kasihan kepada ayah bundanya yang sudah berteriak dari tadi. Punya telinga tidak digunakan telinganya, tidak digunakan untuk mendengarkan panggilan, seruan, arahan kedua orang tuanya. Punya mata tidak digunakan untuk melihat betapa perjuangan seorang ayah bunda untuk anaknya hilang begitu saja dalam pandangan matanya. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Anak-anak seperti ini seperti binatang. Disepertikan sama Allah seperti binatang. Maukah kita disepertikan sama Allah binatang? Tidak mau kita. Karena binatang itu derajatnya rendah dibandingkan manusia. Maka daripada itu ketika kita ingin derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan hati, telinga dan mata, taati kedua orang tua kita ketika mereka berdua mengajak kita di dalam kebaikan-kebaikan. Ayah bunda, kakak-kakak yang soleh dan soleha, sangat berbahaya kalau kedua orang tua kita sudah murka kepada kita. Tidak ada lagi jaminan surga untuk kita. Karena Nabi SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridohan Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada keridohan kedua orang tua. Dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pula pada kemurkaan kedua daripada orang tua kita. Kalau kita taat sama orang tua, kita patuh bakti kepada kedua orang tua kita,
otomatis mereka akan ridho. Kalau mereka berdua ridho, Allah pun ridho. Tapi kalau kita membangkang, menolak, suka mencaci, memaki, membentak kedua orang tua, murka. Murkanya orang tua, murkanya Allah. Maka tercabut jaminan surga untuk kita. Allahu Akbar. Seorang sahabat menyakiti perasaan ibunya, sampai Nabi SAW ingin membakarnya. Dan pastinya kita tidak ingin menjadi orang seperti sahabat Nabi SAW itu. Rajin sholat, taat ibadah, tetapi dia durhakai ibunya. Maka jaminan surga pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua inilah pelajaran yang kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Ismail dan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, taat kepada kedua orang tua ketika orang tua mengajak kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, dan amal-amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semuanya insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita hamba-hambanya semuanya yang soleh dan soleha insyaAllah. Dan semoga di hari raya Idul Adha 1441 Hijrah ini, kita dikumpulkan bersama keluarga kita dan kerabat-kerabat kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat insyaAllah. Tetap menjaga jarak, tetap menjaga diri, tetap saling menjaga, supaya kita dengan orang lain tidak saling mencelakai insyaAllah. Baik, ayah bunda, kakak-kakak yang soleh dan soleha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyehatkan rohani kita, hati jiwa kita, dan juga menyehatkan daripada fisik-fisik kita, menyehatkan telinga, mata, menyehatkan daripada semua anggota tubuh kita, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit yang terlihat ataupun penyakit yang tidak terlihat atau penyakit yang tidak nampak insyaAllah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di dalam surga firdausnya. Allahumma amin. Baik ayah bunda, kakak-kakak yang saleh dan solehah, kita mulai doa ini dengan membaca ummul kitab, yaitu suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika minal barasi wal junun wa na'udzubika minal judham wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Rabbana ya Rabbana inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna ala dzikrika wa ala syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan takbiran insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.